Kristen Elim, sebelum kita memulai dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan terlebih dahulu membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama nyanyikan pujian kita, Ku Tak Ragu Mengikutmu. Ku tak ragu mengikutmu, ku tak gentar menghadapi musuh. Kaulah Tuhan yang berfirman, kemenangan bagian hidupku, bagian hidupku. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan percayakan bagi setiap kehidupan kami. Kami mau membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu kami butuh urapan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk semua hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sama-sama baca Alkitab kita dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-30. Yesus kembali ke Galilea. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu, Ia mengajar di rumah-rumah ibadah di situ, dan semua orang memuji Dia. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadah, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya Ia menemukan nas, dan di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah Ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai Tabit, sembuhkanlah dirimu sendiri, berbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kata-kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfan di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadah itu. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan Dia dari tebing itu. Tetapi Ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, saat Yesus ditolak di tempat asalnya, Yesus sendiri mengetahui hal tersebut. Bahkan Ia mengatakan bahwa Nabi tidak akan pernah diterima di tempat asalnya. Nah, waktu Yesus menerima penolakan tersebut, Ia tidak marah, Ia tidak membalas dengan kejahatan, Ia tetap tenang dan menyampaikan kebenaran. Nah, begitupun dengan kita orang-orang percaya. Saat kamu bergaul dan di lingkungan teman-temanmu, hanya kamu sendiri orang yang percaya kepada Yesus, dan banyak sekali teman-temanmu yang belum mengenal Yesus. Mungkin saat itu mereka akan menolakmu karena kepercayaanmu dan karena kamu mengenal Yesus. Apa yang harus kamu lakukan? Kamu gak perlu marah, ataupun kamu gak perlu membalas mereka dengan kejahatan ataupun menolak mereka. Yang kamu perlu lakukan sama seperti Yesus.
kamu tetap menyampaikan kebenaran, dan kamu tetap mengasihi mereka. Poin kedua yang akan Kak Intan sampaikan, saat kamu menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada teman-temanmu, atau kamu menyampaikan tentang Yesus kepada saudara-saudaramu, kepada teman-temanmu, kepada orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal Yesus, saat itu kamu mungkin ditolak. Jangan sedih dan jangan berkecil hati. Teruslah sampaikan kebenaran, karena apa yang sudah adik-adik sampaikan gak akan pernah berlalu dengan sia-sia. Suatu saat nanti di waktu Tuhan yang tepat, kebenaran yang adik-adik sampaikan dapat membuahkan hasil. Bukan saja satu orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mungkin lewat orang itu ada banyak orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Jadi lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, pada hari ini Kak Intan ingin mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran akan menemukan jalannya sendiri untuk menyatakan bahwa ia benar. Jadi kamu gak perlu bela diri, kamu gak perlu marah, kamu gak perlu marah teman-temanmu atau membalas kejahatan ataupun menolak mereka. Karena dengan sendirinya saat kamu menyampaikan kebenaran, mungkin orang-orang akan menolakmu. Tapi percayalah, suatu saat nanti apapun yang kamu sampaikan dapat membuahkan hasil yang terbaik. Jadi sama seperti Yesus, tetap tenang, tetap jadi berkat, dan tetap menyampaikan kebenaran yang ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus yang tetap tenang, walaupun ditolak, tetap menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai kami dimanapun, lewat kehidupan kami pun, orang-orang dapat mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kami berdoa menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam proses belajar mengajar pun Tuhan menolong setiap kami. Berikan kami hikmat, kepintaran, kecerdasan, agar kami mengerti, memahami pembelajaran yang disampaikan menjadi bekal untuk masa depan kami. Bahkan guru-guru yang mengajar pun Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus yang mengurapi setiap kami, biar kami berjalan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Yesus memberkati.